ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Teman-teman. 3, 2, 1. Pinggir, di pinggir jalan. Ayo, kenapa begitu? Ayo mas, pegangan sama dia. Pinggir sini. Pecinya yang bener lah. Oh, lafatul hawa. Jangan lari ah. Mana tadi wujud kidam bako? Ayo udah kotor kan udah cuci tangan, udah wudhu. Ayo. Oh, baterai. Baterai emang apa? Awas ada motor loh. Kan. Pegangan ayo. Lu banyak tempat makanan empus tuh. Tuh. Pegangan. Awas kesandung ya. Awas kesandung. Adiknya sinilah. Silakan di sini kita. Ada nak. Sini ayo. Jangan teriak begitu. Ya adek, ayo yang benar. Udah dong. Tadi di rumah. Tadi om cuci kaki dulu. ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله تعالى بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Allah telah berikan kepada kita sekian nikmat yang sangat melimpah dan banyak. Bahkan di antara nikmat yang Allah berikan, nikmat yang kita tidak pernah sadari. Tapi kalau seandainya Allah tidak berikan nikmat tersebut, nikmat yang terlihat ataupun nikmat yang tersembunyi, sangatlah banyak. Allah berfirman di dalam surat Luqman, "Alam taru anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah." Tidakkah kalian perhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan langit dan bumi untuk kalian dan saksikan ataupun yang tersembunyi yang tidak bisa kalian saksikan. Dan Allah tegaskan dalam surah Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar." Jika kalian hendak menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Maka perhatikanlah, menghitungnya saja kita tidak mungkin bisa menghingganya. Lalu bagaimana untuk mensyukuri sesuatu yang kita tidak bisa menghitungnya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah, di antara nikmat yang Allah berikan kepada seorang manusia yang mungkin dia tidak sadari dari fase-fase usia yang dilewati manusia adalah masa mengumpulkan semua fasilitas yang bisa dimiliki oleh manusia. Cukuplah itu 40 tahun pertama dari perjalanan kehidupan kita. Kalau seandainya pada sisa-sisa usia
semuanya. Lalu kapan kita mempersiapkan hari menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Setiap yang muda pasti akan tua. Setiap yang sehat pasti akan sakit. Dan setiap yang memiliki harta berlimpah pasti dia akan meninggalkan semua harta itu. Dan semuanya kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wa barazu lillahi jami'an." Pada hari dibangkitkan manusia, mereka pun akan datang berbondong-bondong menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dan di dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yub'adun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurran." Sedikit pun yang mereka bawa hanyalah bekal berupa amal saleh yang dahulu mereka telah persiapkan di dunia. Masyaallah muslimin rahimahullah. Kita melihat di cermin, kita berkaca melihat diri kita di dalam. Rambut kita sudah menyala, kumis dan jenggot kita sudah putih, kulit kita semakin keriput, pandangan kita semakin melemah dan minus. Tunggu apa lagi? Ketahuilah inilah alam kehidupan. Kita sudah tidak muda lagi. Tidak ada pernah pengalaman orang-orang tua dan kakek-kakek kita yang bisa hidup lagi sampai 1000 tahun. Bahkan 150 tahun pun sudah tidak ada. 130 tahun pun sudah sangat sedikit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina 60 wa aqalluhum man yajidu dzalik." Usia umatku hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun dan sangat sedikit yang bisa melewati usia tersebut. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hidup ini adalah ujian. Setiap detik yang kita lewati seharusnya kita jadikan sebagai wadah untuk kita isi dengan ketaatan dan bekal terbaik menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tabtagu ilaihi wasilah." Wahai orang-orang beriman, sadarlah kalian, renungkanlah kehidupan dunia ini, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, sarana terbaik yang bisa mengantarkan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang Allah berikan tenaga yang kuat, gunakan tenaga tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Gunakan tenaga ini untuk berdakwah, mengajak manusia kembali ke jalan Allah. Seorang yang Allah berikan harta, kelapangan dari sisi rezeki, gunakan rezeki ini sebagai bekal yang hingga rambutnya beruban, maka setiap uban Allah akan catatkan untuknya satu pahala. Setiap uban Allah akan gugurkan dengannya satu dosa, dan setiap uban akan dengannya Allah meninggikan derajat orang tersebut. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mari kita renungkan sejenak kehidupan ini. Mustahil kita yang sudah tua saat ini untuk kembali muda. Mustahil seorang yang sudah mencapai usia senja tidak mungkin untuk kembali lagi ke usia pagi, usia di mana dia masih muda dan kuat untuk menikmati dunia ini. Semuanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun orang kembali kepada Allah hanya akan menjadi dua jenis manusia. Mereka yang telah mempersiapkan bekal keimanan dan amal saleh, mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Dan mereka yang menyia-nyiakan kehidupan ini, mereka akan gunakan untuk berfoya-foya, tertipu dan terlalaikan oleh dunia, dan tempat kembalinya waliyadzubillah di neraka. Nas'alullah wal afiyah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyus salihin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengarkanlah wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hadid. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq
ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita semua berbicara, dengarkanlah wasiat Allah. Wahai manusia, belumkah sampai kepada kalian waktu untuk kalian benar-benar induk sejenak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merenungkan sesaat tentang kehidupan kalian yang sebentar lagi kalian akan mencapai garis finish usia kalian. Belumkah sampai waktu itu? Belumkah alarm yang ada di tubuh kalian mengingatkan kalian tentang kehidupan ini? Janganlah kalian menjadi orang-orang seperti ahlul kitab dahulu, Yahud dan Nasara. Setelah datang nasihat kepada mereka, mereka bersifat acuh tak acuh. Mereka tinggalkan nasihat Allah. Akhirnya mereka pun dikunci hatinya, keras hati mereka. Sebanyak apapun nasihat yang disampaikan kepada mereka, tidak akan mengubah kesesatan mereka. Waliyadillah. Dan akhirnya kata Allah, mereka pun menjadi orang-orang fasik. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Perjalanan hidup manusia sangat singkat. Bahkan Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mu'minun, kehidupan yang kita rasakan hari ini mungkin ada yang 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun. Bahkan umat di zaman dahulu seperti Nabi Nuh dan Nabi Adam, usianya sampai 1000 tahun ketika dibangkitkan di hari kiamat kelak. Setelah mereka melewati fase alam kubur yang sangat panjang, ditanya di hari kiamat oleh Allah, "Qala kam labithtum fil ardi 'adada sinin?" Wahai manusia, berapa lama dahulu kalian tinggal di dunia? Manusia pun menjawab, "Qalu labithna yawman aw ba'da yawm." Ya Allah, setelah kami merasakan panjangnya kehidupan di alam kubur, di alam barzakh, dan hari kiamat ini, satu hari di hari kiamat bagaikan 50.000 tahun kalau dihitung di bumi. Kata mereka orang-orang kafir ini ketika ditanya oleh Allah, manusia ketika dibangkitkan, berapa lama kalian tinggal di dunia dahulu? Dengarkan jawaban mereka. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Ya Allah, ternyata kami cuma hidup hanya satu hari, atau mungkin tidak cukup, hanya setengah hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah hakikat usia kita. Maka renungkanlah kehidupan ini. Janganlah terlalaikan oleh kehidupan dunia. Bekerja, produktif, silakan. Karena Allah memerintahkan kita hal tersebut. Kita harus produktif di dalam kehidupan dunia ini. Kita harus bisa survive sampai Allah memanggil kita semua. Kita harus menjalani profesi kita. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi afdal?" Sudah menonton sama Anda.